Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang Trinitas yang dibahas oleh Elia. Banyak memang beberapa Kristen itu mencoba untuk menjelaskan apa itu Trinitas. Dan tatkala mereka itu mencoba untuk menjelaskan apa itu Trinitas, tidak ada satupun yang mampu untuk menjelaskannya. Karena memang Trinitas itu tidak bisa dijelaskan. Yang mana pada akhirnya tatkala mereka itu mencoba untuk menjelaskan Trinitas, yang terjadi adalah penghinaan terhadap intelektualisme, penghinaan terhadap nalar. Jadi saya tekankan ya bahwa kita ini di Indonesia beragama bebas, boleh apapun begitu. Nah silahkan, tapi jangan sampai tatkala kamu itu beragama, kamu itu mengklaim sesuatu yang tidak ada pada diri kamu begitu. Jadi Trinitas itu kalau mau diyakini dia tiga sebagai satu sebagai tiga, yaitu tiga Tuhan tapi satu Tuhan, itu satu Tuhan tapi tiga Tuhan, itu terima saja sebagai doktrin. Buang akal sehat kamu, lemparkan itu semua pertanyaan-pertanyaan kritis, lemparkan semua kategorisasi yang dibahas oleh Aristo misalkan, kemudian sudah terima saja itu sebagai doktrin. Yang mana nanti pada akhirnya tidak ada perbedaan antara orang yang mempercayai adanya Trinitas, Yesus sebagai Tuhan, dengan orang yang mempercayai bahwa Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu, atau dengan yang mempercayai bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu gara-gara siapa itu namanya ya, Sangkuriang ya, gara-gara Sangkuriang menendang perahu kemudian jadilah gunung begitu. Ya sudah, mau percaya sama perkara-perkara seperti itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai diklaim ini adalah sesuatu yang rasional, karena itu irrasional. Nah nanti semua pada akhirnya semua usaha untuk menjelaskan Trinitas sebagaimana akan kita bahas di dalam video ini, ada video yang dibuat dengan bahasa Inggris ya, judulnya itu How to Explain Trinity in 5 Minutes. Bagaimana untuk menjelaskan Trinitas di dalam waktu 5 menit. Dan ternyata akhir-akhirnya, ujung-ujungnya memang gak bisa dijelaskan. Karena semua pemahaman atau semua usaha untuk memahami Trinitas itu pada akhirnya jika dia mau dimasukkan ke dalam perkara yang make sense, akan menjadi heresi, akan menjadi penghinaan terhadap agama itu sendiri. Ya, agama Kristen ya. Kita akan lihat ya bagaimana pembahasannya. Why is the Trinity so important? It's the Christian belief that makes Christianity Christianity, because it's how we know who God is. If we don't have the Trinity, then we don't have the Christian God and we don't have Christianity. Nah, sebentar. Jadi Trinitas itu adalah fondasi utama dari kekristenan. Tanpa Trinitas tidak ada kekristenan. Itu intinya. So how do we know what the Trinity is? Well, from nature we can know what God is, that there's one God who made everything, but only from the Bible can we know who God is. Oke, sampai sini. Ini lihat dulu ya. Dari nature, dari alam, kita akan tahu hanya ada satu ilah. Nah ini sama. Ini adalah dalil wujud. Ya. Kemudian yang mana God ini, Tuhan ini adalah pencipta heaven and earth. Heaven di sini maksudnya langit dan bumi. Itu ada di dalam Burhanul Wujud. Sampai sini kita dan Kristen sama. Cuman dia mengatakan hanya dari scripture, hanya dari Bible katakanlah begitu, kita hanya bisa mengetahui siapa Tuhan itu. Nah ini kalau mau seperti ini ngapain juga sedari awal kita sudah memakai akal untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Nah kalau kita ya di Asy'ariyah Maturidiyah itu kita konsisten dari awal sampai akhir mengenai Allah dan sifat-sifatnya itu diketahui bil akli, dengan akal. Kita konsisten. Jadi tidak ada doktrin sama sekali, yang mana ini nanti penggunaan akal ini kalau ke anak kecil atau ke orang awam ya jadinya doktrin juga. Kalau Trinitas nanti itu sampai pausnya sekalipun itu doktrin semua, karena memang nggak bisa masuk akal. Christianity is the religion where we worship Christ. We worship him because he's God. But he's also the Son of the Father, who is also God. And they both send their Spirit, who is also God. Oke, jadi kekristenan itu adalah agama yang menyembah Yesus Kristus,
Yang mana karena Yesus Kristus itu adalah anak dari the Father, yang mana the Father itu memiliki Holy Spirit, yang mana the Father itu adalah God juga, Holy Spirit itu God juga, Jesus itu God juga, begitu. Itu doktrinnya ya. This is called the Trinity, which is short for triunity, disebut to explain Trinitas how itu. God is three in one. God has one nature. A nature is the thing that makes a thing what it is. Nah, God is one nature, yaitu the thing that makes a thing what it is. Ini kalau misalkan di dalam bahasa kita ya, the thing that makes a thing what it is itu kita sebut sebagai esensi. Jadi nature di sini adalah esensi. Jadi Father, Holy Spirit dengan Yesus Kristus itu memiliki satu esensi, yaitu esensi apa? Esensi ketuhanan. Nah, yang mana sebetulnya kalau esensi ketuhanan kan sama seperti manusia nih, manusia ya. Saya tuliskan nih. Oh sebentar, kok tulisannya nggak ada. Sini aja ya. Nah, oke. Manusia nih. Misalkan manusia. Nah, manusia itu adalah memiliki nature. Nature-nya apa? Ya nature-nya sebagai manusia, esensi. What make a thing what it is? Apa yang menjadikan sesuatu itu? Makanya kita sebutkan manusia itu apa nature-nya itu atau apa esensinya? Esensinya itu adalah the thinking animal. Kita sebut ini di dalam bahasa kalam dengan apa? Dengan mahiyah. Mahiyah kita sebutnya itu. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah satu nature, kita sebut misalkan begitu ya, bahwa ada satu perkara nih, yang mana perkara ini memiliki nature sebagai manusia, maka ini ada satu manusia begitu. Kalau ada tiga perkara, apapun tiga perkara itu, yang mana tiga perkara ini memiliki nature yang sama, maka kita sebut ini sebagai tiga manusia. Itu permasalahannya. Ya. Jadi ini adalah member dari mahiyah ini yang tadi disebut sebagai apa? Sebagai nature. Itu permasalahannya. Ini permasalahan kategorisasi. Jadi tidak bisa diilustrasikan begitu. Ini permasalahan kategorisasi yang kita harus masuk kepada kategorisasi itu. Yang mana setiap kategori itu nanti dia memiliki esensi. Yang mana esensi ini apakah dia memiliki member atau tidak. Kalau dia itu memiliki member lebih daripada satu, sebagaimana yang diyakini di sini bahwa the Father itu adalah God, Holy Spirit itu adalah God, kemudian Jesus Christ juga adalah God, maka itu ada tiga God, bukan satu God. Tapi mereka itu adalah satu God, nggak bisa. So to say the Father, Son, and Spirit are all God is to say they all have everything that makes God God. They're all powerful, all-knowing, eternal, and they share the same will, mind, and nature. However, they are three distinct persons. A person's not the same thing as a thing. A person is only defined in relation to other persons. Oke, sebentar. Jadi kalau misalkan di dalam penjelasan selanjutnya ya, si pembuat narasi ini berkatakan begini, bahwa yang namanya God itu esensinya apa? Yaitu yang all knowing, all powerful dan lain sebagainya. Ini bisa kita katakan dengan kata yang singkat bahwa yang namanya God itu adalah dia yang tidak membutuhkan kepada selainnya dan selainnya membutuhkan kepadanya. Nah, ini adalah definisi dari Tuhan itu ya. Ma la yaftaqiru ila ghairihi wa yaftaqiru ghairuhu ilaihi. Jadi dia yang tidak membutuhkan kepada selainnya dan yang selainnya membutuhkan kepadanya. Itu adalah definisi dari Tuhan. Dari mana definisi itu didapatkan? Definisi itu didapatkan dari akli ya. Karena semua perkara ini kemungkinannya hanya dua itu. Dia membutuhkan kepada selainnya atau tidak. Begitu. Nah, yang mana pada akhirnya nanti ini ada yang tidak membutuhkan kepada selainnya, yaitu Tuhan ini. Nah, akhirnya apabila dia itu tidak membutuhkan kepada selainnya dan selainnya membutuhkan kepadanya, maka dia itu harus apa? Harus ada, harus wujud. Kemudian harus eternal ya. Eternal. Jadi harus wajibul wujud lah. Harus wujud, harus qidam, harus mukhalafah lil hawadis, harus qiyamuhu bi nafsihi, harus wahdaniyat, harus memiliki kudrah, harus irodah dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat Tuhan harus ada semua. Ini sebetulnya turunan dari sini begitu, sifat-sifat ini. Bisa kita berpikir seperti itu. Bisa juga berpikir nanti dari alam.
Itu whole another lesson ya. Itu ada pelajarannya sendiri tuh nanti. Nah, sampai sini masih sepakat sebetulnya. Cuman ya pendefinisian saja kurang rapih kalau pembuat slide ini ya, kurang rapi saja. Jadi kalau all knowing, kemudian all powerful, kemudian eternal dan lain sebagainya itu memang yang harus menjadi Tuhan. Jadi kalau misalkan Tuhan tidak demikian, maka dia tidak sah disebut Tuhan. Nah, sebetulnya kalau dari sini juga ya, ini sudah bertentangan sebetulnya kalau kita mau mengatakan bahwa God itu demikian dan demikian ya, yang tadi disebutkan yaitu yang ini, yang mana tadinya itu nantinya akan all powerful itu sebagai turunannya kan. Kalau tidak all powerful ya dia tidak akan dia akan membutuhkan kepada selainnya begitu. Kalau tidak all knowing, orang yang lain tidak akan membutuhkan kepadanya. Kalau dia tidak eternal, berarti dia juga membutuhkan kepada yang lain, harus mengada karena selainnya. Jadi ini semua memang harus ada. Lah kemudian di Jesus itu, di Yesus itu yang kata mereka tersalib kan, ini kan nggak ada sebetulnya. God ini nggak ada. All powerfulnya nggak ada, eternalnya nggak ada karena dia mati. Eternalnya nggak ada. Oh tapi kan dia setelah mati hidup lagi. Loh, kalau misalkan dia mati berarti secara potensial Yesus itu bisa mati secara potensial meskipun mati atau tidak. Malaikat misalkan, apakah malaikat itu mati? Enggak mati. Cuman apakah dia itu punya potensi untuk mati? Punya potensi untuk mati. Ya berarti dia tidak eternal kalau begitu. Ya, dia cuma panjang umur saja malaikat itu. Eternal tidak. Eternal itu dia tidak boleh hanya bisa menerima hidup saja. Bisa menerima hidup saja, mati tidak boleh menerima. Ini namanya eternal. Kalau misalkan dia secara potensi bisa mati, tapi kemudian terjadi mati kemudian hidup lagi, itu mah nggak eternal namanya tuh. Ya, itu sudah tidak ada sebetulnya. Nah, dari sini juga kita sudah bisa melihat kesengklekannya. Kita teruskan dulu ya. So the three persons of the Trinity have distinct roles in terms of how they relate to us. The Father creates us, the Son redeems us, and the Spirit changes us. But even so, these Oke sebentar, the Father creates, berarti the Father membuat begitu ya. Jesus itu redeems, dia itu menebus dosa-dosa kita. Kemudian Holy Spirit itu merubah kita. Nah kalau seperti ini berarti ada 3 kan. Ada 3 Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengubah, Tuhan yang menebus dosa. Nggak bisa jadi satu Tuhan ini. Ini 3 Tuhan. Ya, the Father. Ya udahlah itu ada tulisannya di situ ya. The Father itu creates, kemudian Holy Spirit itu changes, Jesus Spirit itu redeems. Itu bukan satu Tuhan. Kalau di kita begini, Allah ya, Allah. Ini Allah sendiri itu. Allah yang apa? Allah yang membuat. Yang membuat itu siapa? Allah. Kemudian yang menghapus dosa, Allah. Kemudian nanti kalau misalkan ada tobat, ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW, itu dalam hal adat. Lain lagi itu whole another lesson lagi. Kemudian yang merubah nih, menghidupkan, Allah juga. Ini baru satu Tuhan, satu ilah. Begitu. Perbuatannya banyak, ilahnya satu, Allah saja. Itu udah pusing lagi tuh si pembuat slide ini. actions can't be separated from one another. But before we were created, before anything except God existed, the Father, Son, and Spirit were only distinct in relation to one another. Yeah, but how do we know this? Oke, itu hanya distinct dengan secara relasi satu kepada yang lain. Jadi kalau misalkan kita tidak melihat relasi itu, maka dia satu ya. Nah ini bahasanya Safaruddin Ar-Razi sebetulnya ya. Dalam Safaruddin Ar-Razi itu ada begitu. Ini melihat antara antara zat dengan sifat. Ini perbedaannya. Jadi tidak bisa masuk ke situ sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita melihat kata klaim orang tadi ya, kalau kita melihat di sini ada the Father, kemudian di sini ada Jesus, kemudian di sini ada Holy Spirit. Oke, ini berbeda bil idofi saja, dengan idofah saja, bahasa kita begitu nanti ya. Hanya relation saja perbedaannya. Kalau dibedakan, kalau kita melihat dua perkara itu, kita akan melihat perbedaannya. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa melihat perbedaannya. Misalkan nih saya itu ya bapak, ya suami, ya guru misalkan ya. Ini melihat sama murid saya nih. Kalau dilihat murid saya dan saya, berarti saya ada ada bapak. Saya menjadi guru. Kalau kamu melihat hubungan saya dengan dengan istri saya, berarti saya jadi suami. Kalau kamu melihat hubungan saya dengan anak saya, berarti saya ini sebagai bapak begitu ya. Jadi misalkan nih ada saya, ini relation ya. Ini ada saya. Kemudian di sini ada istri, di sini ada anak,
Kemudian di sini ada murid. Ini kan ada namanya masing-masing ya. Istri saya ada namanya A, anak saya ada namanya B, murid saya ada namanya C. Nah, urusan saya ini baru bisa dilihat sebagai apa? Sebagai suami apabila kamu melihat saya dan istri saya. Itu relation tuh. Kemudian kalau kamu melihat saya dan anak saya, kamu bisa melihat saya ini bapak. Kalau misalkan kamu itu melihat saya dan murid saya, kamu melihat saya ini sebagai guru. Jadi tetap saja satu. Dan relasi ini hanya bisa dibedakan apabila kamu melihat objek yang berbeda. Jadi the Father, Holy Spirit, dan Jesus itu satu. Ya, satu. Dia satu esensi. Dia God. Dia satu. Cuman kalau dilihat Jesus ini kepada apa? Kepada God ini dilihat kepada menebus dosa, maka dia Jesus. Melihat kepada menciptakan, maka dia the Father. Kalau dilihat kepada merubah, berarti dia Holy Spirit. Nah, ini kan maunya begitu. Nah, kalau misalkan dia itu cuman satu, itu nggak jadi masalah. Berarti God-nya kan cuman satu, esensinya hanya satu. Yang jadi masalah, Jesus ini dia bukan the Father. The Father ini bukan Holy Spirit. Holy Spirit ini bukan Jesus. Bukan hanya dalam relasi, tetapi dalam esensi. Ayo sekarang Jesus punya ibu. Siapa ibunya? Ada tuh Siti Maryam kan? Mary itu ada ibunya. Kemudian apakah God ini, the Father ini punya ibu? Kagak. The Father gak punya ibu. Itu sesuatu yang lain. Jesus ini makan dan minum. The Father ini tidak makan dan minum. Jesus ini dia pipis, dia The Father itu kagak. Ini sudah berbeda esensinya. Ya Holy Spirit itu kan kalau nggak salah yang jadi apa? Yang jadi burung itu ya. Yang jadi burung. Itu juga sudah berbeda juga. Sudah lain lagi halnya. Jadi ini perkara yang sudah berbeda, kok disebut hanya relasi, tidak konsisten, nggak bisa. Ya, makanya kamu kalau mau percaya sama Trinitas, buang saja akal sehatmu itu. Ya, udah berarti ini pokoknya yang benar lah. Karena keimanan itu makin tidak rasional, dia makin benar. Terserah itu udah. Kalau maunya kayak gitu. Like I said, it's what Scripture reveals. The Bible's clear that there's only one God, and the Father is God, but Jesus the Son is also God, and the Holy Spirit is God. And these are not just three forms of the same person because we see them interacting with one another. Nah sebentar ya. Ini kan klaimnya bahwa semua itu diambil dari the scripture, dari Injil. Nah kalau kita mau begini, satu perkara itu sah dia disebut salah kalau dia pada kenyataannya sudah salah. Lah ini pada kenyataannya udah nggak mungkin begitu ya. Berarti there is only one God, hanya satu. The Father is God, Jesus the Son is God, the Holy Spirit is God. Ini jadi berapa tuh? Jadi 3 God. Berarti kontradiksi, terdapat kontradiktif di situ. Ada kontradiksi di situ. Kalau sudah ada kontradiksi di situ, ya sudah itu mah. Ya apa? Palsu berarti kitabnya. Kenapa? Karena ada kontradiksi. Al-Quran itu mengatakan, coba cari di dalam Al-Quran itu ada ya. Kalau Al-Quran ini memang dari bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian akan mendapatkan di dalamnya itu kontradiksi yang amat sangat banyak. Nah di dalam Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Secara zahir ada yang seperti kontradiksi. Tetapi itu hanya nampak bagi orang yang tidak menguasai bahasa Arab secara fasih. Baru akan nampak kontradiksi itu. Kalau misalkan memahami bahasa Arab secara fasih tidak bakalan mendapatkan kontradiksi itu. Nah makanya kita kan percaya kepada orang yang menguasai scripture tersebut. Misalkan Injil ya. Siapa sih orang yang paling menguasai Injil? Coba jelaskan Trinitas. Kemudian dijelaskan Trinitas, tetap aja nggak make sense, tetap aja itu kontradiksi. Pada akhirnya berarti kitabnya sudah salah. Tapi kalau kamu misalkan memang mau betul-betul belajar Al-Quran, kemudian belajar Al-Quran kepada orang yang memang memahami bahasa Arab, maka kamu akan dilihat di situ. Di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi sama sekali, tidak ada. Tidak ada kontradiksi sama sekali di dalam Al-Quran itu. Ya dari ahlinya. Kita belajar Bible dari ahlinya, tetap kontradiktif. Kayak ini nih, tetap kontradiktif. In Matthew 3, the Father declares Jesus to be the Son and sends the Holy Spirit upon him. In Isaiah 48, the Son says that God has sent him along with his Spirit. And in Zechariah 2, the Lord declares that he is coming, and you will know that the Lord has sent him. Now let's clear up some common misunderstandings. Some people think the Father, Son, and Holy Spirit are really just three forms of God. But that's a heresy called modalism. Oke, lihat ya. Apa ini bahasanya?
Ada orang ini orang-orang yang suka salah menjelaskan Trinitas karena memang Trinitas tidak bisa dijelaskan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa And in Zechariah 2, the Lord declares that he is coming, and you will know that the Lord has sent him. Now let's clear up some common common mistakes ya, kesalahan-kesalahan yang suka dibuat dalam memahami Trinitas. Ini kata apa yang membuat slide sendiri, kata Kristen sendiri ini ya. Understandings. Some people think the Father, Son, and Holy Spirit are really just three forms of God. Nah, kalau misalkan kamu punya keyakinan bahwa Father, Son, dan Spirit itu adalah 3 bentuk dari Tuhan, jadi ini ada God, dia God. Nah, God itu nanti dia punya beberapa avatar begitu. Avatar pertama, bentuk pertama dia sebagai Father, kemudian bentuk kedua ini sebagai Son, bentuk ketiganya ini sebagai apa? Sebagai Spirit. Ini bentuk, jadi ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi Tuhannya berubah bentuk. Tuhan berubah bentuk menjadi ada Father, ada God dalam bentuk Son, ada God dalam bentuk Spirit. Ini salah, ini heresy. Itu disebutnya apa nanti? Modalism. But that's a heresy called modalism. The Bible says that the Father, Son, and Spirit interact with each other, which can't happen if they're just three forms of the same person. Oke, kata Bible ini saling berinteraksi. Kalau God ini berubah ya, jadi kayak apa ya? Kayak Power Rangers, bukan Power Rangers. Apa yang bisa berubah-berubah itu? Naruto jadi Naruto, terus Naruto jadi yang cewek begitu ya. Terus nanti misalkan Naruto jadi Kyuubi begitu, jadi gede. Itu mah nggak bisa berinteraksi karena orangnya itu juga ya. Yang tahu kalau yang jadi Kyuubi itu kan jadi ada 2 ya di dalamnya. Jadi nggak satu. Inilah yang berubah bentuk lah. Coba lihat nanti apa yang bisa berubah bentuk itu. Nah itu nggak seperti itu. Ini salah. Some people think that the Father, Son, and Spirit are really just 3 parts of God, but that's also heresy called. Nah, kalau dia 3 bagian Tuhan, itu partialism, itu juga heresy juga, salah juga di dalam memahaminya, penghinaan juga. Jadi Father, jadi kayak rokok nih, kayak rokok ya. Nah, ini keluar asap nih. Anda kan ada filter, ada kertas, kemudian di dalamnya dia ada tembakau ya, ada filter, kertas, tembakau. Nah ini juga nggak bisa tuh. Dalam pengertian nanti ini ada Father, kemudian Jesus, kemudian di sini ada Spirit. Nah ini nanti baru membentuk sebagai Tuhan. Nggak bisa karena pada akhirnya tidak ada Tuhan. Lihat nanti kalau seperti ini ya. Ini apa namanya wujud idofi nanti disebutnya. Jadi yang ada dari rokok itu kan apa? Filter, kertas, dan tembakau. Filternya dipisah, kertasnya dipisah, tembakonya dipisah. Kan nggak ada rokoknya. Disatuin baru tuh jadi rokok. Mana di antara 3 susunannya itu yang rokok? Nggak ada. Karena itu wujud idofi. Dilihat itu nanti. Ya makanya nanti yang wujud itu akuan itu cuma ada 4 kan, gerak, diam, bersambung dan berpisah itu. Jadi seperti rokok itu kan hanya wujud idofi saja. Nah kalau wujud idofi berarti pada kenyataannya tidak ada. Nah God pun demikian. Kalau misalkan dia itu terdiri dari Father, Spirit, and Son, kemudian ini hubungannya jadi God, itu salah kalau demikian. Berarti God tidak ada. Itu malah heresy lagi. Itu disebut partialism. Partialism, because it says that the Father, Son, and Spirit are really just 1/3 of God, but God can't be divided into parts. Each person of the Trinity is fully God, so that's also heresy. Some people think the Father, Son, and Spirit are 3 different beings that just sort of work together, but that's a heresy called tritheism. Nah kalau begitu juga salah. Jadi Father sendiri, Spirit sendiri, Son sendiri ya. Yang mana itu bekerja sama, itu jadi satu Tuhan. Salah juga ini namanya apa? Tritheism. Salah juga. Ini mah 3 Tuhan kalau begitu mah. Cuman masing-masing punya limit masing-masing. Jadi Father punya limit, Spirit punya limit, Son punya limit. Ini juga salah juga. And that goes against the definition of who God is. The Bible is very clear that there's only one God who has existed before everything else. So if there's 3 beings that have always existed, then God is not really the first thing to exist at all. Oh, tentu kan bisa dia make sense. Kalau misalkan ada 3 beings yang mana 3 God, nggak bisa jadi satu God itu 3 God. Makanya nggak bisa juga penjelasan seperti itu dipakai. Now another error is that some people think within the Trinity the Son submits to the Father eternally. But that's also heresy called subordinationism. But it's easy to see why people fall into this error because the Bible ini subordination ini, jadi Son itu dia takluk kepada Father. Masa Tuhan takluk kepada Tuhan? Nah ini sebenarnya dialektika yang terjadi di dalam ilmu kalam. Ada yang namanya burhan tawarud. Ada burhan tawarud, ada burhan tamanu'. Itu apa? Ini yang dibahas, ya. Ini yang dibahas. Jadi orang-orang yang berakal itu memang kalau misalkan dia mengira-ngira ke satu proposisi akan keluar kelazimannya. Makanya di dalam Kristen pun mengakui kalau misalkan the Son ini dia submit to the Father, dia itu apa namanya
pasrah kepada Sang Father, berarti dia bukan Tuhan dong kalau begitu. Makanya tidak boleh punya pikiran seperti ini. Tuh, nggak boleh. Does speak of Jesus submitting to the Father. But the Bible also speaks of Jesus doing stuff God doesn't do, like getting thirsty and not knowing stuff. Tuh, cuman masalahnya di situ nanti kenapa orang bisa masuk ke sini? Karena memang Jesus itu meskipun dia itu God, tapi kan Jesus itu kena haus, kemudian tidak tahu jam berapa. Jadi kan tidak Tuhan. Cuman dia tetap Tuhan karena doktrinnya itu harus Tuhan. Tanpa meyakini Yesus sebagai Tuhan, kamu tidak akan bisa menjadi Kristen. Itu sudah menjadi doktrinnya dari awal itu. The reason for this is while Jesus is truly God, he's also truly human. He has a truly divine and a truly human nature. Sebentar, kamu itu harus yakin bahwa Yesus itu meskipun dia sepenuhnya Tuhan, tapi dia juga sepenuhnya manusia. Tidak boleh mengatakan Yesus bukan manusia, nggak boleh. Karena itu nanti akan menafikan Injil, akan menafikan Scripture. Tidak boleh mengatakan Yesus tidak kena haus, karena itu akan menyalahkan Injil. Jadi akhirnya tanakut sendiri, menyalahkan Injil tidak boleh. Bertentangan dengan logika juga tidak boleh, karena bertentangan dengan logika akan menjadikan Kristen ini hanya menjadi agamanya orang-orang yang tidak berakal. Kemudian menentang Injil akan menjadikan Injil itu salah, berarti begitu. Nah, ini bagaimana cara menyatukannya? Adanya di doktrin. So these things are really things Jesus does according to his human nature. So, in eternity, the Son does not submit to the Father, but Jesus does submit to the Father according to his human nature, because he's the perfect example of a human, and all humans are supposed to submit to the Father. Nah, sebentar. Jadi pada akhirnya keluarkan kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya, tetapi dia juga adalah manusia sepenuhnya, dan yang submit to the Father itu adalah humanismenya, adalah kemanusiaannya. Akhirnya keluar doktrin seperti itu. Itu kan ngarang. Itu kalau misalkan doktrin seperti itu sudah dijadikan, oke, berarti gimana ya? Berarti Yesus itu Tuhan sepenuhnya, dia itu manusia sepenuhnya, dan yang submitting to the God itu adalah sisi kemanusiaannya, bukan sisi ketuhanannya. Oke, kita bahas ini nanti, begitu. Kita bahas misalkan satu-satu. Bagaimana bisa Tuhan itu menjadi human? Apakah itu sesuatu yang contingent? Apakah itu sesuatu yang necessary? Apakah itu sesuatu yang impossible? Itu nanti dibahas tuh permasalahannya. Jadi tidak bisa cuman dengan doktrin. Kalau kamu menerima doktrin ini, sedari awal kamu sudah menghilangkan rasa kritismu. Dan kamu sudah menghilangkan intelektualitasmu. Ini adalah penghinaan terhadap intelektualitas. Makanya gak usah dijelasin udah. Dalam pengertian gak usah bawa-bawa intelektual. Ya, kamu kalau menjadi Kristen udah begini saja. Bahwa Tuhan itu 3, tapi 3 itu 1. Kemudian dijelaskanlah begitu ya. Yang 3 ini adalah Father, kemudian Yesus ya, kemudian Holy Spirit. Yesus itu meskipun dia Tuhan adalah manusia. Jadi dia itu Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Karena itulah dia itu bisa lapar. Kita itu yang dengerin aja, oh ya. Nggak boleh nanya. Karena kalau kamu bertanya, dia akan menjelaskan, dan menjelaskannya ini akan acak-acakan, dan tatkala penjelasan ini diklaim sebagai sesuatu yang rasional, sebagai sesuatu yang logik, di situ orang yang punya pikiran nggak bakal bisa menerima. Begitu ya. Jadi sekali lagi kalau mau jadi Kristen, hilangkan akal sehatmu. Jangan jadi orang yang kritis, karena itu tidak akan bisa terjadi. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.